Ramadan. Kali ini bersama saya Ramadan, kita akan membahas ya, kenapa alasannya bisnis sapi itu nggak pernah mati. Jadi ada dua alasan ya, sobat juragan semuanya. Jadi tentunya ketika kita memulai sebuah bisnis, kita harus tahu prospek ataupun juga masa depan dari bisnis tersebut gitu. Tak terkecuali juga ketika sobat juragan mau memulai memasuki bisnis di dalam peternakan sapi. Sobat juragan di awal harus tahu dulu pasarnya sapi itu sebesar apa, dan apakah ini masih akan berkembang, dan apakah kita masih punya peluang untuk bisa masuk di industri tersebut. Nah, jadi ini adalah dua alasan kenapa bisnis sapi itu nggak pernah mati, khususnya di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan daging yang terus meningkat ya, sobat juragan. Nah, ini berdasarkan data dari Kemenko Perekonomian, itu dari tahun 2021 hingga 2023 itu permintaan daging terus meningkat. Yaitu di tahun 2021 permintaan daging di Indonesia diproyeksikan itu senilai 696.000 ton, luar biasa kan ya. Tapi ini belum apa-apa dibandingkan tahun-tahun berikutnya, yaitu meningkat sebesar kurang lebih 40.000 ton, sehingga di 2022 menjadi 736.000 ton, dan di tahun 2023 menjadi 816.000 ton. Artinya meningkat sebanyak 80.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, karena memang di Indonesia ini konsumsi dagingnya itu walaupun tidak terlalu tinggi, tapi jumlah penduduknya luar biasa banyak dan selalu meningkat setiap tahunnya. Terakhir itu penduduk Indonesia aja ada sekitar 278 juta. Dan sobat juragan harus tahu ya, dari 800.000 ton ini baru 54% yang tercukupi oleh produksi nasional. Artinya sisanya itu memang kita butuh dari impor. Nah, itu luar biasa banyak ya, maksudnya berarti masih ada 46% lagi peluangnya. Jadi kita masih defisit sebenarnya secara supply gitu dibandingkan dengan permintaannya, karena jumlah penduduk Indonesia luar biasa banyak, tapi secara supply-nya atau jumlah daging sapi yang diproduksinya itu tidak sebanyak konsumsinya begitu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua yaitu adalah penduduk Indonesia itu 88% muslim ya, sobat juragan. Nah, di dalam agama Islam itu ada syariat atau juga ibadah yang melibatkan hewan sapi, dan ini yang biasa kita kenal sebagai Idul Adha atau kurban ya, sobat juragan. Nah, ini dilakukan sebanyak setahun sekali, dan tadi ya dari jumlah penduduk Indonesia itu dari 278 juta itu sekitar 88% itu beragama Islam, dan tentunya setiap tahun itu terus meningkat jumlahnya begitu. Nah, ini kita lihat datanya dari tahun 2021 ya, dan 2022 itu ada peningkatan, yaitu Sohibul Kurban yang tadinya 2,11 juta orang yang berkurban, berarti artinya sekitar 1% lah ya dari penduduk Indonesia, itu meningkat menjadi 2,17 juta atau 2,17 juta orang yang berkurban. Kemudian nilai ekonominya di kurban pada tahun 2021 itu 22,3 triliun. Bayangkan ya, itu hanya dalam satu momen aja, anggaplah satu bulan aja itu transaksinya sebesar 22 triliun. Dan meningkat menjadi 24,3 triliun. Artinya meningkat sekitar 8-9% dari tahun 2021 dan 2022. Dan bukan kemungkinan ini akan meningkat terus. Kemudian jumlah yang terbanyak memang itu masih di Jabodetabek ya, yaitu sekitar 117.000 ekor sapi dan kerbau, dan juga 280.000 ekor kambing dan domba, dengan perkiraan itu konsumsi sebanyak 24.000 ton daging. Jadi selalu meningkat, dan kelebihannya di pasar Idul Adha ini kita memiliki harga yang sangat bagus gitu dibandingkan harga-harga lainnya atau di momen-momen lainnya. Kenapa? Karena kita pertama itu untuk ibadah ya, kita ini untuk ibadah, jadi orang itu pasti mau memberikan yang terbaik dari hartanya. Kemudian yang kedua, kita juga berpeluang untuk menjualnya ke konsumen secara langsung, jadi nggak melalui rantai yang panjang.
karena Idul Adha ini kan lebarannya semua orang gitu, termasuk juga tentunya bagi peternak ya. Jadi semuanya merayakan di umat muslim di Indonesia. Jadi kita juga bisa menawarkan ke orang-orang terdekat yang memang ya udah pasti merayakan juga tuh gitu. Nah, dengan mengetahui 2 penyebab bisnis sapi nggak akan mati, kita juga bisa jadi motivasi dan juga kita menjadi tahu ya bahwa di sapi ini masih punya peluang yang sangat besar sebenarnya untuk teman-teman masuk ke industrinya begitu. Nah, setelah kita mengetahui ya tadi begitu besar potensinya, tentunya kita juga harus tahu bagaimana penetrasinya atau bisa benar-benar masuk dan juga menguntungkan di dunia peternakan sapi. Nah, sebelum kita masuk itu tentunya ketika kita masuk ke sebuah medan, kita harus ketahui dulu medannya. Artinya kita harus mengumpulkan ilmunya ya Sobat Juragan. Salah satunya kita bisa belajar, dan ini akan kita adakan pelatihan untuk Sobat Juragan bagaimana caranya mendapatkan 100 juta pertama dari bisnis peternakan sapi. Jadi ini akan kita lakukan secara offline maupun online. Pertama kita akan belajar bagaimana cara marketingnya atau pemasarannya. Kemudian yang kedua manajemen keuangannya. Kita harus tahu bagaimana memanage keuangan, menghitung HPP dan sebagainya. Yang ketiga manajemen sapinya, mulai dari pakan yang udah pasti, kemudian manajemen kandang dan juga manajemen SDM-nya. Nah, semua ini akan kita pelajari di pelatihan kandang juragan yang akan dilakukan secara online dan juga offline. Bagi Sobat Juragan yang tertarik untuk mengikuti pelatihan, boleh hubungi nomor WA admin di bawah ini untuk mendaftar. Oke Sobat Juragan, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.